coba bisa dicek. Soalnya masih muda, saya khawatir turun di anak-anak. Ya, bisa. Nanti juga bisa ya Bu, diajak 2 hari kan kita sampai besok mungkin bisa diajak ya. Dia. Oh dia. Dari kelurahan mana Ibu? Yang nomor 2. Kita coba aja ya. Takutnya, soalnya masih muda. Takutnya turun. Iya. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa meskipun kecil, nanti takutnya dia tiba-tiba nilainya jelek, dia nggak tahu kita nggak tahu penyebabnya apa, padahal dia nggak kelihatan, tapi dia nggak ngerti. Diperiksakan aja apa, karena masih muda, takutnya nurun. Coba. Tinggalnya di mana? Ya, dekat sini loh. Udah keluarga. Coba nanti juga dicek istrinya. Soalnya saya menemukan banyak kalau apa namanya ibunya masih muda kena, anak-anaknya pada kena juga. Jadi kan diberdiri tuh satu keluarga gini kita operasi semua. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau anak-anak, tapi mungkin di sini bisa kan? Kalau anak karena kan total. Iya, karena kalau enggak dia gerak-gerak ya. Iya, jadi biasanya bus total. Nanti dibawa ya besok gitu ya. Iya, nanti dicek daripada nanti kita nggak tahu terlambat. Nggak usah takut Bu ya, nggak apa-apa kok. Ya. Terima kasih dong. Ya. Indra Stio, siapa Bu Ali Pak? Karena rekrutmen ini tidak mudah untuk kita mendapatkan pasien yang memang layak untuk dilakukan operasi. Karena itu kerja bersama ini kami harapkan bisa terus, karena kalau sampai terlambat maka kemudian produktivitas dari anak-anak bangsa ini beberapa akan bisa terhambat. Nah, biasanya kalau masih muda, ibunya masih muda, biasanya kemudian nurun ke anak-anaknya. Ini lagi kita assessment untuk anak-anaknya. Kadang anak-anak kan nggak ngerti dia cuman kok aku kok nggak kelihatan aja gitu, kok aku kok nggak jelas gitu. Kadang-kadang juga nggak ngerti, tiba-tiba nilainya jelek karena ternyata dia nggak bisa lihat gitu. Saya kebetulan nangani disabilitas. Nah, disabilitas paling berat adalah semua disabilitas berat. Tapi rata-rata misalkan ODGJ, kita sudah bisa menyelesaikan sekarang. Maksudnya sudah sedikit, dulu awal saya jadi menteri banyak yang dipasung. Tapi sekarang udah semua pada ngerti, ternyata bisa diobati. Dan sebetulnya menurut dokter ahli jiwa, itu kalau ODGJ itu kalau diobati sama seperti penyakit lainnya, jantung dan sebagainya. Jadi kalau dia rutin minum obat itu potensi sembuhnya gede. Nah, ini sekarang sudah mulai mengerti. Nah, sekarang kemudian yang kedua, yang ini sebetulnya bisa dicegah, itu adalah tunanetra. Hampir 80% penyebab tunanetra itu ini katanya dokternya, saya bilang itu adalah kebutaan karena katarak gitu. Nah, karena itu supaya tidak jadi disabilitas netra, maka kemudian kita lakukan operasi ini. Memang kemudian, negara kita negara kepulauan, karena itu banyak, sebagian besar mereka tinggal di daerah pantai. Nah, karena itu kenapa kemudian tinggi di Indonesia? Karena mereka biasanya yang di pantai radiasinya cukup tinggi, sementara mereka sebagian masih kondisi miskin, sehingga untuk keamanannya mereka
kurang bisa terjaga sehingga kemudian potensi untuk menjadi katarak itu lebih tinggi seperti itu. Karena itu kita sisir daerah-daerah pantai dan memang kalau kita pas posisi di daerah yang kabupaten atau kota yang di tepi pantai jumlahnya pasiennya banyak gitu. Karena katarak ini alamiah gitu loh ya. Ada yang hampir dokter menyebabkan, ada yang memang keturunan, ada yang karena penyakit. Tapi rata-rata itu karena usia tua, dia pengapuran dan sebagainya. Pengapuran, sorry aku bukan dokter, jadi aku nggak ngerti. Tapi saya mendengar dari beberapa dokter, ya kemudian memang potensinya kalau udah lansia kataraknya tinggi gitu potensinya. Putranya, matur suwun Pak Basara, Bu Menteri. Boten sakit apa? Nah, boten usah takut ya. Wedi. Atre, boten usah atre ya. Lho bapake. Oh nggih, maju mawon. Anu, pokoke boten pikantuk kene toya lho 3 dinten nggih. Nggih pun angkat-angkat berat sih. Sementara jadi wong ayu. Iya, kumpul-kumpul kali kanca. Nggih, tapi mungkin saged tapi ojo tekan ndi kok maling delok terus kan ndi. Bingung kok. Ampun jelas ya tadi kayak insyaallah. Kami banyak disupport oleh dari kami tadi DPR dan MPR yang selama ini kami turun. Jadi kami turun di seluruh Indonesia selalu didampingi oleh beliau-beliaunya supaya kami kinerja kami bisa terpantau. Karena MPR dan DPR punya tugas untuk pengawasan. Ketua Perdami Indonesia menyampaikan bahwa yang tertinggi kebutaan itu ada di nomor 1 di Jawa Timur dan nomor 2 di Palembang. Nah, karena itu hari ini kita lakukan, kita menyisir, kita akan coba sisir daerah-daerah pantai karena mereka biasanya memang dari kelompok-kelompok yang paling banyak, kelompok nelayan dan kelompok pekerja berat, dan kemudian jangan sampai kemudian mereka menjadi buta seperti itu. Oh, nganter ibu. Bapak nganter. Nah, nganter ibu. Iya, nganter ibu. Nganter